Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Tak lupa selawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri tauladan terbaik dalam mengajarkan kebaikan. Sobat Muhammadiyah Muntilan, mengapa sih kita harus terus berdakwah? Kita harus terus berdakwah, sedangkan ada beberapa orang di luar sana yang berpikir bahwa dakwah hanya bisa dilakukan dengan orang-orang yang bertitel ustadz, ustadzah, ulama, atau orang-orang yang dipandang mempunyai ilmu agama lebih. Atau banyak juga orang yang berpikir bahwa saya tidak pantas berdakwah karena saya tidak punya ilmu agama. Padahal dakwah itu tidak hanya ceramah panjang lebar, dakwah itu tidak hanya dilakukan di podium dengan audiens yang banyak, namun dakwah bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan hal-hal yang kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya, sebaik-baik manusia adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis tersebut memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa dakwah itu bisa dilakukan dengan sekecil apapun ilmu yang kita punya. Contoh, dengan kita mengajarkan doa-doa ataupun mengajarkan cara membaca Al-Quran, ketika itu terus dilakukan, maka pahalanya akan terus mengalir. Ada pula kisah dari salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Abdullah bin Ummu Maktum, bahwa Abdullah bin Ummu Maktum ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang disabilitas, yaitu tunanetra atau buta. Tapi semangat belajar agamanya luar biasa. Pada suatu hari, Abdullah bin Ummu Maktum datang kepada Rasulullah yang saat itu Rasulullah sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy yang berpengaruh. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terganggu sehingga mengabaikan Abdullah bin Ummu Maktum. Kemudian turunlah wahyu dalam surah Abasa ayat 1-10 yang memperingatkan Rasulullah karena telah mengabaikan Abdullah bin Ummu Maktum dan lebih memperhatikan orang-orang kaya yang belum tentu mau menerima dakwah beliau. Dari kisah ini maka ada pelajaran yang kita bisa ambil bahwa dakwah itu tidak hanya dilakukan kepada orang-orang yang berpengaruh, tidak hanya dilakukan kepada orang-orang kaya, melainkan dakwah itu untuk siapa saja. Dakwah tidak memandang status sosial, tidak memandang kekayaan, dan juga tidak memandang kondisi fisik seseorang. Sobat Muhammadiyah Muntilan yang berbahagia, dakwah yang dapat dilakukan oleh semua orang dan untuk semua orang, yang pertama, bermanfaat agar kita bisa mengingatkan kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, itu adalah sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama, terhadap saudara-saudara kita. Sobat Muhammadiyah Muntilan yang berbahagia, perlu kita ingat bahwa dakwah itu harus tidak memaksa. Dakwah itu harus dengan lemah lembut dan juga bijak. Jadi mari kita berdakwah bersama karena sebaik-baik manusia adalah dia yang mau belajar dan mengajarkan
ilmu-ilmu yang dia punya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.